Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, semoga dalam kondisi sehat, semangat dan tetap bersemangat untuk mengkaji mata kuliah. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika konsumsi dalam Islam. Kita tahu bahwa kegiatan ekonomi secara sederhana terkait dengan produksi, baik itu bekerja, berusaha, berproduksi maupun distribusi, baik itu distribusi sosial ataupun distribusi ekonomi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana inspirasi-inspirasi ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait tentang konsumsi, yaitu bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan, termasuk menikmati segala sesuatu tentu yang dihalalkan di dalam syariat kita. Ada sebagaimana biasa kita akan mengambil pelajaran dari dua ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 168 yang akan menjelaskan kepada kita mengambil inspirasi terkait seputar halalan thayyiban. Kita sering mendengar istilah halal dan juga kita sering mendengar halalan thayyiban. Maka dalam kajian inspirasi ayat hadis ini kita berharap kita bisa menelaah dan memahami lebih jauh apa itu halalan thayyiban, dan tentu saja untuk kita praktekkan dalam konsumsi kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 168, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Jika kita lihat secara pendekatan terjemahnya, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ayat yang seperti ini diawali dengan ya ayyuhan nas biasanya adalah ketika masih berada di Mekah. Ketika itu kaum muslimin sedikit di Mekah dan kaum musyrikin masih banyak dan berkuasa di Mekah, musyrikin Quraisy. Maka beberapa ayat menggunakan ya ayyuhan nas. Kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa-apa yang terdapat di bumi, halalan, yang halal, yang dibolehkan secara syariat, thayyiban, dan yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagimu, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini ada beberapa mufradat, lafadz atau kalimat yang bisa kita kaji, kita bahas penekanannya. Misalnya tadi, ya ayuhan nas, menggunakan kalimat an-nas, tentu adalah manusia secara keseluruhan. Karena pada waktu itu di sana ada orang-orang musyrik juga, bukan hanya orang beriman. Maka demikian pula secara umum ini adalah rahmatan lil alamin, juga berlaku bagi seluruh sekalian alam, manusia secara keseluruhan tanpa membedakan suku, bangsa, etnik, bahkan agama sekalipun. Kulu, makanlah. Maka di sini bukan, sebenarnya tidak hanya terbatas pada soalan makan atau mengkonsumsi makanan saja, tetapi sebagian juga mengatakan artinya kulu adalah al-intifa, yaitu menggunakan, memakai, memanfaatkan. Berarti makna konsumsi secara umum. Ketika kita mendengar kata konsumsi, juga yang terbersit dalam benak kita juga barangkali adalah soal makanan. Tetapi sejatinya ketika dibahas soal konsumsi adalah soal penggunaan, soal pemanfaatan. Maka demikian pula kenapa disebutkan kulu. Ada yang mengatakan kenapa disebutkan kata al-aklu atau makan, karena makan memang menjadi kebutuhan yang mendasar. Jelas ketika kita tahu kebutuhan manusia yang paling mendasar, ada kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ternyata di antara tiga itu pun yang sangat lebih mendasar lagi adalah makanan. Tiga hal sudah pokok, lebih mendasar lagi adalah makanan. Begitu pula selain mendasar, kebutuhan makanan adalah kebutuhan yang terus berulang.
terus berulang. Jadi bisa diibaratkan bisa jadi paling banyak kita untuk pengeluaran dalam kehidupan seseorang bisa jadi adalah berupa makanan, karena setiap hari dilakukan berkali-kali, seterusnya sepanjang hidupnya. Maka disebutlah kulu, yaitu makanlah, sebagai perlambang ya bagaimana mengkonsumsi. Kemudian halalan thayyiban, yang halal apa-apa yang dibolehkan dalam syariat, makanan yang halal ya. Ada yang haram dijelaskan di dalam syariat kita juga. Maka diminta kita untuk makan hanya yang halal saja. Selain itu ada juga dilengkapi dengan kata thayyiban. Yang ini bisa memperkuat sekaligus menjelaskan halal yang mana yang dianjurkan kita untuk menikmati dan memakannya. Thayyib di sini adalah baik. Kata-kata yang juga beriringan dengan kata thayyib adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sehat, sesuatu yang ladid, yang lezat. Maka Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang thayyib ini, beliau menyebutkan thayyib adalah makanan dan minuman yang dapat dinikmati, memiliki manfaat dan tidak secara nyata mengandung madarat, kerugian baik bagi tubuh maupun akal. Jadi halalan thayyiban secara sederhana bisa jadi ada makanan yang halal bagi seseorang tetapi dia tidak thayyib. Karena apa? Mungkin karena kondisi kesehatannya. Dia daging kambing misalnya, makanan daging kambing adalah halal, lezat, tetapi bagi seseorang yang dia menderita kolesterol tinggi, maka itu tidak thayyib bagi dia karena akan mendatangkan keburukan dan kerugian bagi dirinya. Maka seorang muslim dalam mengkonsumsi segala sesuatu harus mempertimbangkan hal-hal tersebut, bukan hanya halal tetapi juga thayyib. Nah, ayat ini secara asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini adalah dari Ibnu Abbas. Beliau menyebutkan ayat ini turun untuk menyanggah dan memperingatkan sebagian orang-orang musyrik di Quraisy. Mereka ada Bani Saqif, Bani Amir, Bani Khuza'ah, Bani Taqif, Bani Amir, Bani Khuza'ah, Bani Mudlaj. Mereka itu mengharamkan beberapa tanaman dan juga mengharamkan beberapa unta yang mereka sebut sebagai bahirah, sa'ibah, wasilah. Adalah jenis-jenis onta yang mereka haramkan, tidak berani mengkonsumsinya. Misalnya bahirah, kalau tidak salah ini adalah onta yang mempunyai 5 anak, di mana anak yang kelima adalah jantan. Kemudian onta yang seperti ini dia tidak boleh diambil susunya lagi dan tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimanfaatkan. Gitu. Begitu pula saibah adalah onta yang sudah dinazarkan, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan. Kemudian wasilah adalah ketika ada seorang unta yang melahirkan 2 anak unta, yang satu jantan dan betina, maka yang jantan ini dianggap sebagai wasilah, tidak boleh dimakan, maka akan dipersembahkan kepada berhala mereka. Jadi mereka sendiri yang kemudian membatasi diri mereka, onta-onta yang halal kemudian mereka batasi menurut kepercayaan mereka. Nah, ini tidak lain adalah karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka ayat ini sebagai peringatan dan menyanggah mereka, serta menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan tadi sejatinya adalah halal, kecuali tentu sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Mizan, disebutkan penjelasan global ayat ini, wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi, dari segala yang halal yang tidak kami haramkan. Jadi yang halal yang tidak diharamkan, dan yang baik-baik yang disukai manusia. Jadi termasuk thayyib, sesuatu yang baik, yang lezat, yang disukai, tetapi tentu harus juga yang bermanfaat atau menyehatkan. Janganlah mengikuti jejak langkah syaitan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Jadi ternyata dalam cara konsumsi saja itu juga muncul godaan syaitan. Syaitan ingin memberikan kita langkah konsumsi yang salah, yaitu bisa jadi dengan cara
memakan yang haram, itu juga godaan dari setan. Atau juga bisa jadi kita mengharamkan yang halal, sesuatu yang halal kemudian kita anggap haram, itu sesungguhnya juga adalah langkah-langkah syaitan. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan syaitan. Jadi syaitan, permusuhan dan kejahatannya harusnya dihindari, bukan untuk diikuti. Maka pelajaran dari ayat ini yang pertama tentu adalah satu himbauan, satu perintah, satu anjuran kepada setiap manusia, siapapun dia, kapanpun, dimanapun, diperintahkan untuk mengkonsumsi bukan hanya sesuatu yang halal semata, namun juga thayyib, yaitu baik, sehat, dan bermanfaat. Seperti tadi jelas disebutkan, jangan hanya halal semata, tetapi juga thayyib, apakah itu sesuatu yang bermanfaat atau mengandung kerugian atau tidak. Bahkan sesuatu yang tidak tanpa manfaat, yang dia halal tetapi tidak bermanfaat, tentu kita juga tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Jadi halalan thayyiban harus menjadi etika, gaya, dan kita di dalam mengkonsumsi segala sesuatu, yaitu halal dibolehkan secara syariat, thayyib yaitu yang baik dan bermanfaat. Kemudian mengkonsumsi barang atau jasa yang haram termasuk dalam langkah dan perbuatan syaitan, khutuwatus syaitan yang harus kita jauhi, yang kita harus move on dari mengikuti langkah-langkah syaitan, yang memang syaitan itu mempunyai program besar untuk menyesatkan kita. Yuwaswis fi sudurina, syaitan menginginkan padahal kita tahu dia adalah musuh yang nyata bagi manusia, tapi senantiasa kadang-kadang kita masih mengikuti anjurannya. Kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya sama bahayanya dan sama-sama harus dijauhi, yaitu dua hal, antara kita menghalalkan yang haram, maksudnya menghalalkan yang haram adalah memakan, menikmati sesuatu yang haram, kita anggap halal, maka itu juga bahaya. Tetapi ada juga bahaya yang lain yang tanpa kita sadari, yaitu ketika kita mengharamkan yang halal. Kita menganggap sesuatu yang halal itu menjadi haram, lalu kita jauhi, lalu kita larang-larang orang untuk melakukan itu, maka ini juga adalah sesuatu yang harus bahaya. Maka dalam konteks teman-teman sekalian, kita sebagai pegiat ekonomi syariah, maka hal semacam ini harus menjadi catatan besar, karena kita tahu al-aslu fil muamalat al-ibahah, segala sesuatu di dalam muamalat awalnya adalah bersifat boleh. Karena itu kita juga perlu secara jernih terus mengkaji, terus belajar. Jangan sampai dalam masalah muamalat nanti misalnya ketika ada satu produk, satu akad baru, satu jenis transaksi yang tentu membutuhkan penelitian dan pengkajian, jangan juga mudah kita mengatakan itu haram sebelum kita mengkaji, sebelum kita meneliti, sebelum kita juga mempelajari dari para pakar tentang hal tersebut. Jadi jangan sampai sesuatu yang halal kemudian kita haramkan atau ikut-ikutan haramkan. Jangan-jangan itu termasuk dalam bisikan dan syaitan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian kita masuk di dalam ayat berikutnya yang menjadi inspirasi kita di dalam etika konsumsi, surat Al-A'raf ayat 31. Disebutkan di dalam lafaz ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, yaitu manusia. Sekali lagi, ini juga pada waktu itu di Makkah masih banyak di sana selain kaum muslimin ada orang-orang musyrik yang tinggal di sana. Khudu zinatakum, pakailah pakaian kalian yang indah, inda kulli masjid, setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas. Di dalam ayat ini ada setidaknya dua. Yang pertama adalah az-zinah. Az-zinah secara lafadz makna berarti adalah perhiasan, ya, perhiasan. Tetapi zinah di sini yang dimaksud adalah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan-bahan lainnya yang bisa dijadikan pakaian. Maka di sini adalah kita diperintahkan memakai pakaian yang terbaik sebagaimana sifat dari perhiasan, pakaian yang indah.
ketika kita memasuki masjid. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang al-musrifin, israf, yaitu melampaui batas dalam masalah halal atau haram. Jadi yang disebut dengan melampaui batas kemungkinannya adalah pertama, dia melampaui batas berlebihan dalam mengkonsumsi yang halal. Jadi berlebih-lebihan terhadap apa yang dihalalkannya. Tadi kita tahu bagaimana orang mengkonsumsi sesuatu yang halal tapi berlebihan, maka itu juga disebut dengan melampaui batas, al-musrifin. Dan juga yang disebut melampaui batas adalah melampaui batas yang haram. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kemudian dihalalkan, atau sebaliknya sesuatu yang halal kemudian diharamkan, maka itu juga termasuk perbuatan al-musrifin, melampaui batas yang dilarang dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir menyitir ungkapan As-Saddi, mengatakan, jadi dahulu pada zaman jahiliyah kita tahu orang-orang Arab jahiliyah juga mempunyai ritual haji, sama mempunyai ritual haji pada waktu musim-musim haji sebagaimana musim haji saat ini. Hanya saja yang membedakan adalah ritual haji mereka adalah ritual versi jahiliyah. Termasuk adalah ketika mereka tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah, mereka tawaf tanpa menggunakan pakaian, jadi bertelanjang bulat. Kemudian juga selama musim haji mereka juga mengharamkan wadak atau minyak samin, tidak mau memakan itu atas diri mereka sendiri selama berada di musim haji. Jadi dua fenomena ini yang kemudian turunlah ayat untuk menyanggah dan mengingatkan mereka atas dua fenomena ini. Yang pertama, fenomena yaitu mereka tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang, tidak mengikuti aturan kesopanan. Dan yang kedua, mereka membatasi diri mereka sendiri, makan sesuatu yang harusnya halal, mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri, khususnya ketika musim haji, yaitu makan minyak samin. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan terhadap mereka, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi ada yang mengatakan jangan berlebih-lebihan dalam mengharamkan sesuatu. Di dalam tafsir Al-Muyassar, penjelasan global ayat ini menyebutkan, wahai Bani Adam, pakailah perhiasan indah sesuai syariat, yaitu ketika memasuki masjid, ketika melaksanakan sholat, yaitu pakaian yang bersih, suci, menutup aurat dan sebagainya pada waktu kalian melaksanakan sholat. Kemudian makan dan minumlah yang baik-baik dari sebagian apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang kita nikmati harus kita syukuri, karena ini pasti adalah bagian dari nikmat Allah kepada kita. Dan janganlah melampaui batas keseimbangan dalam makan atau minum. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam makan, minum dan lain-lain. Tafsir Al-Muyassar. Kita masuk langsung di pelajaran dari ayat. Yang pertama tentu walaupun asbabun nuzulnya terkait dengan Baitullah, Masjidil Haram, tetapi sejatinya ini adalah adab ketika kita memasuki dan sholat di dalam semua masjid. Masjid adalah rumah Allah, di dalamnya kita sholat, di dalamnya kita mencari kehusyukan. Maka salah satu yang diperhatikan adalah adab ketika memasuki masjid, yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, yang memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah pakaian di dalam Islam, tidak ketat dan lain sebagainya, tidak transparan dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, juga Rasulullah SAW menganjurkan dalam banyak kesempatan kita memakai pakaian yang terbaik secara khusus, misalnya di dalam hari Jumat ketika sholat Jumat maupun hari raya. Pakaian terbaik dalam beberapa riwayat hadis diantaranya adalah yang berwarna putih. Dan tentu saja bagi kaum laki-laki secara khusus bukan hanya pakaian terbaik, tetapi juga bahkan dianjurkan memakai wangi-wangian. Maka itu semua adalah dalam rangka kita menegakkan syiar masjid, menghormati masjid, dan tentu saja agar supaya kita bisa sholat lebih khusyuk. Kemudian juga pelajaran dari ayat adalah hendaknya kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, minuman. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Bahkan tentu yang halal sekalipun. Dan juga tidak mengkonsumsi yang haram sama sekali meskipun sedikit saja.
Jelas misalnya kita ada kesempatan dalam satu pesta pernikahan, taruhlah pernikahan mantan misalnya, ada prasmanan, makanan begitu banyak dihidangkan karena kita ingin membalas dendam kepada mantan, mungkin kita ingin menghabiskan makanan sebanyak-banyaknya. Maka tentu saja ini tidak tepat, ini terlarang ya, karena kita tidak boleh makan, mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan. Dan ini bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi tentu saja ini bagian juga dari soal kesehatan ya. Soal kesehatan, kita tahu banyak penyakit disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Mengkonsumsi gula berlebihan maka bisa terkena diabetes, mengkonsumsi daging lemak berlebihan maka bisa kolesterolnya naik, mengkonsumsi banyak hal berlebihan ternyata bisa juga membahayakan. Tetapi juga ketika kita mengkonsumsi yang haram, sedikit pun itu juga harus kita jauhi. Jadi bukan berarti kemudian kalau yang halal diminta kita mencukupkan dengan sewajarnya, bukan berarti yang haram kemudian kalau sedikit dibolehkan. Tidak. Yang haram sedikit ataupun banyak sama-sama kita jauhi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, di dalam ayat ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui batas, orang yang boros, mubazir. Maka larangan berlebihan itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan cara kita makan minum saja, tetapi semua hal dalam kita melakukan konsumsi, menggunakan dan memanfaatkan sesuatu itu harus tidak berlebihan, harus sewajarnya, harus sesuai kebutuhan. Bukan hanya soal makan minum saja. Maka bahkan di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW itu mengingatkan sahabat untuk tidak wudu secara berlebihan menggunakan air. Jadi ada sahabat yang wudu berlebihan menggunakan air, diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan jelas meskipun kalian berada di sungai yang mengalir airnya, jadi air yang deras mengalir pun, yang airnya banyak, bukan berarti kemudian membolehkan kita untuk berwudu secara berlebih-lebihan. Maka dalam kondisi sumber daya alam yang tidak terbatas saja, kita tetap diminta untuk tidak berlebih-lebihan, untuk sederhana secukupnya. Apalagi ketika saat ini kita ingin menggunakan sumber daya yang terbatas, yang sangat terbatas, maka harusnya kita juga sangat-sangat hemat dan sederhana dalam memanfaatkan dan menggunakannya. Nah, demikian tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita akan tutup bahasan kita dengan hadis. Jadi bagaimana hadis yang tentu melengkapi dari apa yang sudah kita bahas tentang bagaimana sih ketika kita mengkonsumsi yang haram. Dari Abu Hurairah, dari hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali dari perkara yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang juga diperintahkan kepada para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari perkara yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara yang baik dan dari hal yang Allah berikan rizki kepada kalian. Maka setelah menyebutkan hal tersebut, ketika menyebutkan sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, kemudian beliau lanjutkan dengan memberikan ilustrasi seorang laki-laki, dzakara rajulu yutilus safar ash'asa wa agbara, yang menyebutkan beliau kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh dan kondisi rambutnya menjadi kusut dan pakaiannya pun berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat dan menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, ya Rabb, ya Rabb, dan mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian dijelaskan wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram,
wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makan, dibesarkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang etika konsumsi, yang bukan hanya soal makanan, tetapi bahkan soal ternyata dari mana pakaian kita berasal, sumber-sumber penghasilan kita ternyata mengakibatkan sesuatu yang buruk. Apa saja pelajarannya? Yang pertama, kita diingatkan dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kita kecuali dari sumber yang baik dan halal saja. Maka bersedekah sekalipun jika sumbernya haram, maka tidak akan diterima dan justru akan menjadi dosa bagi kita. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan yang haram, yang halal, yang haram, ketika kita niatkan sedekah, tidak akan diterima. Walaupun kemudian juga tidak berarti kemudian kita nikmati, tetapi kita salurkan ke pihak lain, tetapi sekali lagi dengan niatan membersihkan harta kita, menjauhkan dari yang haram, bukan dalam rangka sedekah, karena sedekah kita tidak akan diterima. Dan tentu lebih baik lagi ketika sejak awal kita melakukan pencegahan, menjauhi segala penghasilan yang haram. Kemudian juga sesungguhnya penghalang dalam doa kita, ketika kita sering berdoa kemudian ternyata terlihat seperti tidak pernah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa mengevaluasi diri, barangkali karena kita memakai pakaian yang haram atau memakan yang haram, menikmati dan mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka ternyata itu adalah salah satu bentuk penghalang doa kita. Dan kemudian yang ketiga, di dalam hadis ada isyarat sebenarnya Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang harusnya doanya mustajab, harusnya doanya didengarkan Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi syarat-syaratnya, tetapi dia tidak bisa karena mengkonsumsi yang haram, mengkonsumsi yang haram. Apa saja? Jadi laki-laki ini tadi dalam kondisi safar, yutilus safar. Kita tahu orang yang musafir, orang yang sedang berpuasa, ya, orang yang terzolimi, termasuk mereka-mereka yang doanya mustajab, diterima, tidak tertolak. Maka orang ini dalam kondisi musafir, syarat salah satu doa kita menjadi lebih utama adalah ketika kita dalam kondisi musafir. Yang kedua adalah pakaiannya, ya, yang khusyuk, sederhana, yang menunjukkan kesederhanaan dan kehusukan hati. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu sebab doa kita seharusnya bisa didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan pakaian yang sederhana tadi kemudian menjadikan diri kita menjadi merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi khusyuk dan tunduk doa kita, jauh dari kesombongan. Kemudian juga salah satu syarat doa mustajab adalah menengadahkan kedua tangan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang doa sebagaimana orang tadi disebutkan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi meskipun dia memenuhi hal-hal yang menjadikan doanya mustajab, 4 hal ini, tetapi ternyata karena dia mengkonsumsi yang haram, ternyata menjadikan doanya tidak mustajab. Anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin bisa diterima doa dari orang seperti itu? Maka ini sebuah peringatan bagi kita semua. Marilah kita menjauhi segala bentuk konsumsi yang haram, dan ketika mengkonsumsi yang halal hendaknya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di dalam diskusi perkuliahan melalui WA, dan tentu nanti akan ada evaluasi harian sebagaimana biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga sehat dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.